Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube aku Berkadi. Dalam video kali ini aku bakal unboxing dan juga quick review mikrofon yang baru aja aku beli, yaitu TronMac M-Drill Zero. Ini merupakan mikrofon terbaru dari TronMac yang dirilis sekitar 2 bulan yang lalu. Walaupun secara rilis ini adalah mikrofon baru, tapi secara desain sebenarnya ini sama persis dengan model seri TronMac M-Drill Zero Plus yang dirilis sekitar 2 tahun yang lalu. Dan harganya juga sangat menarik ya, kalau untuk M-Drill Zero Plus-nya itu sekitar 800 sampai 1 jutaan. Untuk TronMac M-Drill Zero ini harganya bisa dikatakan setengahnya karena harga resminya itu cuma Rp480.000. Dengan harga tersebut, apakah mikrofon ini cocok untuk kita beli? Khususnya untuk kalian para pemula konten kreator yang membutuhkan mic berkualitas tapi dengan harga yang masih affordable. Oke, hal yang pertama bakal kita bahas yaitu dari segi boxnya sendiri. Dengan harga 400 ribuan, aku sedikit impress guys, karena boxnya ini premium banget. Dan sekilas TronMac M-Drill Zero ini mempunyai frekuensi suara yaitu 48 kHz. Ini bisa dikatakan lumayan tinggi ya untuk mikrofon di harga segitu. Kemudian mikrofon ini support untuk Windows 7 ke atas ataupun Apple Mac dengan OS 10.7 ke atas. Oke, di dalamnya ini ada busanya dan kalian bisa lihat di sini sentuhan kecil buat buka. Ini hal kecil tapi bikin impresi dari orang yang unbox itu berkesan gitu ya guys. Kemudian di dalamnya ini ada mikrofonnya seperti ini. Kemudian di sini juga ada standnya, stand meja kayak gini ya. Untuk stand mejanya surprisingly ini berat guys. Jadi nggak kayak stand murahan. Untuk bahannya juga ini terbuat dari besi dan di bagian bawahnya ini dari semacam karet agar nggak licin. Kemudian selanjutnya di sini ada kitab-kitab, buku ya. Dan juga ada beberapa stiker dari TronMac. Kemudian selanjutnya kita juga dapetin ini kabel USB-C to USB dan surprisingly ini kabelnya berkualitas banget guys. Jadi bukan yang terbuat dari semacam karet gitu. Ini semacam braided. Jadi kualitasnya lebih baik dan panjangnya sendiri ini 2 meter ya guys. Kemudian besinya juga ini berwarna emas, gold plated ya, jadi terkesan lebih mahal. Impresi unboxing dari M-Drill Zero ini, surprisingly ini nggak kayak mikrofon 400 ribuan. Semuanya terkesan rapih dan terkesan premium. Kita bakal singkirin dulu, kita fokus ke mikrofonnya. Oke, ini dia mic-nya. Yang pertama aku bakal bahas dari segi build quality. Untuk build quality-nya sendiri ini terbuat dari plastik ya untuk bagian bawahnya. Tapi untuk bagian atasnya sini semuanya terbuat dari besi atau frosted aluminium. Di bagian dalamnya sendiri juga ini sebenarnya udah ada busanya ya untuk mengurangi wind noise. Kemudian selanjutnya untuk handle-nya sendiri ini terbuat dari besi juga. Oh ya, ini juga salah satu alasan kenapa aku membeli mikrofon TronMac M40 ini, karena dia modelnya menurut aku cakep ya. Ini perpaduan antara mikrofon vintage dengan sentuhan modern. Dan menurut aku pribadi juga di bawah 500 ribuan, ini merupakan mikrofon paling cakep yang ada di pasaran saat ini. Tapi balik lagi, kalau dari segi model atau desain itu tergantung dari selera masing-masing. Nah, ini dia look dari mikrofon TronMac M-Drill Zero kalau dipasang dengan stand meja seperti ini. Bentuknya simple, minimalis, vintage, modern. Handle-nya juga kokoh banget. Ini kalau kita pegang kayak gini kerasa banget solidnya. Untuk handle-nya sendiri ini ada knob-nya ya. Di sini ada 2, tapi yang berfungsi cuma 1. Ini buat ngencengin sama ngendorin di bagian mikrofonnya. Kemudian di bagian tombolnya ini ada 2
jenis tombol ya. Yang pertama ini putaran ini berfungsi untuk mengubah mode, karena mikrofon ini mempunyai dua mode. Yang pertama dia mempunyai mode cardioid di sini. Cardioid itu berfungsi untuk menangkap dari satu arah saja seperti ini. Mode cardioid cocok digunakan untuk kalian seperti untuk membuat video, kemudian voice over, membuat konten seperti podcast juga masuk. Kemudian yang kedua adalah mode omnidirectional. Mode omni sendiri ini berfungsi untuk menangkap dari dua arah. Yang pertama dari arah depan, kemudian yang kedua dari arah belakang. Kalau di mikrofon lain itu omnidirectionalnya itu dari semua arah, tapi untuk Tron Mac M40 ini cuma dari depan dan belakang. Nanti juga kita bakal coba untuk kualitas suaranya. Kemudian untuk knob yang kedua ini berfungsi untuk mengatur volume dari mikrofon ini. Untuk kabelnya sendiri ini Type-C-nya berbentuk L ya, jadi lebih enak aja daripada yang lurus. Kalau bentuknya L ini bisa lebih fleksibel ya. Kemudian untuk USB-nya ini langsung aja kita tancepin ke laptop. Oh ya, untuk kalian yang mungkin punya pertanyaan tentang apakah mikrofon kondenser seperti ini yang mempunyai input USB seperti ini bisa disambungkan langsung ke HP ataupun kamera? Jawabannya adalah bisa. Nanti akan aku bikinkan video khusus untuk membahas ini ya. Jadi jangan lupa kalian untuk subscribe dulu. Ketika kita sambungkan ke laptopnya, otomatis ini nyala. Ini bukan sekedar pemanis karena ada fungsinya. Jika kita mengarahkan knobnya ke bagian atas, ini adalah mode mute. Ini berwarna merah. Ketika kita putar ke kiri, cahaya berwarna biru. Artinya adalah ini mode cardioid. Kemudian ke kanan ini berwarna hijau, berarti omnidirectional. Kemudian aku mau sambungkan juga di sini ada jacknya. Ini berfungsi untuk memonitor suara kita. Jadi aku langsung aja pakai headset sambil memonitor suara yang masuk ke mikrofon ini. Halo semuanya, cek suara ini merupakan rekaman menggunakan M-Drill Zero. Ini menggunakan volume sekitar 50% dan menggunakan mode cardioid. Kalian bisa nilai untuk kualitas suaranya dan juga bising atau noise-nya sendiri. Ini aku pakai di level 50% untuk volume suaranya. Suara yang kalian dengar ini juga dalam bentuk raw, jadi belum diedit sama sekali. Untuk jaraknya ini 1 jengkal. Aku bakal coba untuk lebih dekat lagi. Ini perekaman suara menggunakan M-Drill Zero dengan volume sekitar 50% dan ini lumayan dekat dengan mic sekitar 20 cm. Aku bakal coba untuk menaikkan levelnya, level volumenya. Oke, cek suara ini merupakan perekaman dengan volume 100%. Dari segi suaranya ini terdengar banget banyak noise ya. Jadi aku saranin untuk kalian lebih prefer ke sekitar 50% atau mentok-mentok di 70%, itu masih better dari segi noise-nya. Kecuali kalian melakukan perekaman suara itu di suatu studio mungkin yang nggak ada noise dari luar ya. Karena ini perekamannya aku menggunakan kipas angin, jadi dari segi noise-nya itu kerasa banget. Oke, selanjutnya aku bakal coba dengan mode omnidirectional. Oke, sekarang aku menggunakan mode omnidirectional. Ini volumenya di kisaran 50%. Kalian bisa nilai sendiri dari kualitas suaranya. Untuk aku sendiri jauh lebih better di mode cardioid karena dari segi penggunanya juga beda. Untuk omnidirectional ini menangkap dari dua arah ya, depan dan belakang, jadi kualitasnya sedikit ke-reduce. Kemudian aku bakal coba untuk naikin volumenya ini di angka 100%. Kalian pasti udah bisa denger suara noise-nya itu kerasa banget, dan ini adalah perekaman raw tanpa diedit sedikit pun. Oke, aku balikin lagi ke mode cardioid. Nah, ini settingan yang paling cocok ya, mode cardioid. Untuk volumenya kisaran 60%. Untuk jarak 2 jengkal ini juga masih lumayan terdengar walaupun nggak jelas. Jadi aku saranin untuk memakai mic ini di kisaran 1 jengkal atau lebih dekat ya, karena dari segi suaranya itu lebih bagus dan lebih berkualitas seperti ini. Suaranya itu
empuk gitu guys. Selain dari desain dari mikrofon ini, alasan aku membeli mikrofon Tron Mac M40 ini juga karena aku cek reviewnya dan aku cocok dengan kualitas suaranya. Karena untuk mikrofon ini dia karakter suaranya lebih warm, lebih bulat ya, berbeda dengan karakter mikrofon di sekelasnya yang cenderung lebih bright. Jadi secara personal aku lebih seneng suara warm gitu ya, karena kalau didengar itu lebih enak aja ya, lebih bulat, lebih empuk. Jadi itu merupakan alasan aku membeli mikrofon ini. Dan ternyata benar setelah aku tes seperti ini, itu suaranya emang karakternya lebih warm. Selanjutnya aku bakal tes untuk ASMR dan juga tes untuk musik. Oke, sekarang aku mau coba buat live music dipakein gitar dan juga suara. Maafin, suara aku nggak bagus, tapi setidaknya kalian punya gambaran kalau dipakein buat record musik itu kayak apa. Untuk volumenya sendiri ini aku set ke level 85%. Berdiri, ku memutar waktu, teringat kamu yang dulu ada di sampingku setiap hari, jadi sandaran ternyaman saat ku lemah, saat ku resah. Tersadar ku tinggal sendiri, memenuhi semua yang tak mungkin. Bisa ku putar kembali seperti dulu, ku bahagia tapi semuanya hilang tanpa sebab, kau hentikan semuanya. Itu dia perekaman suara menggunakan M30 ini dari Tron Mac. Kalian bisa nilai sendiri untuk kualitas suaranya, apakah suara ini cocok untuk telinga kalian. Untuk kesimpulan aku pribadi, mikrofon ini dari segi suaranya itu udah bagus banget di harga 400 ribuan. Dan dari beberapa review yang udah aku dengerin dan dengerin secara langsung kayak gini, karakter suaranya itu emang warm, beda dengan mikrofon-mikrofon lain di sekelasnya. Kebanyakan mikrofon untuk mendapatkan suara lebih bulat atau suara warm itu biasanya di harga 800 ribuan ke atas. Jadi di harga 400 ribuan ini menurut aku pribadi, mikrofon Tron Mac M30 ini sangat recommended. Nah, kalau aku bisa komplain cuma ada satu aja ya, untuk di bagian volume dari mikrofon ini dia nggak ada pemberitahuan sama sekali. Jadi ini seperti ya kita nggak tahu kita sedang di level berapa, kecuali kita ngelihat di laptop yang kita pakai. Tapi misal kalau kita lagi record suara dan nggak bisa lihat laptop ya, ini akan kesusahan karena dari segi volumenya sendiri ini knobnya nggak ada pemberitahuannya kita berada di level berapa, atau setidaknya ada patternnya gitu ya guys. Karena untuk knob volumenya sendiri ini nggak beraturan. Kalau misal udah pol 100% pun ini masih bisa diputar. Begitupun juga kalau kita rendahin suaranya sampai pol, ini masih bisa diputar. Jadi ya nggak ada pemberitahuannya. Oke, untuk video selanjutnya mungkin akan aku bikinkan bagaimana sih cara menyambungkan mikrofon kondenser seperti ini dan mikrofon lainnya yang berjenis USB tapi disambungkan langsung ke kameranya ataupun disambungkan ke smartphone. Untuk video kali ini cukup. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.